dari Gedung Sutarjo, Universitas Negeri Jember, Minggu 11 Juni 2023. Lukman Republik Media Nasional Sinopsis.co.id menghadirkan informasi Seminar Nasional Economics Legislative Fair, Parlemen Aksi Nyata, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, dengan mengambil tema Manifesto Legislatif menciptakan legislator muda yang demokratis dan inovatif dalam menghadapi era transformasi digital. Dengan keynote speaker yang berkompeten, yaitu Haji Charles Mekiansa Esos MIkom, anggota DPR RI Komisi 4 Partai Nasdem. Dr. Ades Juanda Empar, tim ahli Bupati Jember bidang pariwisata dan kebudayaan. Dan yang terakhir, Dr. Rendra Wirawan SEMM, Ketua UKM IKM Nusantara Jawa Timur, calon legislator DPRD Jember Dapil 1 dari Partai Nasdem, dengan moderator Dr. Yulia Indrawati SEMSI. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak serangkaian kegiatan Seminar Nasional Economic Legislative Fair, Parlemen Aksi Nyata, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember berikut ini. Teman saya pada saat di Kuching gitu ya, di Malaysia gitu ya. Pada saat saya ke Malaysia itu kan diantarkan wisata-wisata. Nah, itu tempatnya itu masih lebih bagus di kita, di Papua, di ini. Tapi kenapa ya di Malaysia itu kok dikunjungi orang? Banyak dikunjungi orang gitu. Ya, ini padahal hanya Taman Bako gitu sudah banyak gitu. Yang pertama adalah bersih. Ya, ini yang harus kita sadari, kita tanamkan ke diri kita juga, bahwa Malaysia itu intinya bersih gitu ya, nggak ada pengamen, nggak ada pengemis gitu ya. Nah, yang kedua mungkin ini yang minta tolong disampaikan, kalau yang waktu di Kuching itu ya, itu ada wisata. Nah, wisata itu pengelolaannya itu diserahkan ke masyarakat sekitar. Jadi yang bertanggung jawab masyarakat sekitar. Nah, sehingga saya gini, mungkin kebersihannya itu karena masyarakat sekitar mempunyai tanggung jawab, sehingga tadi yang pungli macam-macam itu nggak ada, tinggal nanti setor ke mungkin ke Pemkapnya itu berapa, mereka berapa. Nah, ini saya lihat sudah berjalan pada saat di Banyuwangi. Kalau kita ke Bangsering gitu ya, kalau kita ke Bangsering itu kan, nah itu kan kendaraan harus di di sini, terus itu dikelola. Jadi intinya mungkin tadi supaya kepala desa jalanku rusak terus dan apa kan ditanya gitu ya. Lah mungkin di situ misalkan ada wisata, terus mungkin ada kebijakan daerah di mana wisatanya itu merupakan tanggung jawab masyarakat sekitar, tinggal nanti totalannya lah nanti berapa masuk kas desa, terus berapa masuk kas daerah, sehingga mereka merasa juga bertanggung jawab. Nah, ini yang belum saya lihat gitu ya. Mungkin dengan Cak Ju sebagai tim ahli, apalagi di pariwisata, nah itu bisa disampaikan. Kemudian sekarang itu nanti yang Cak Ju itu kapan dilaksanakan gitu ya, tentang konsep-konsep tadi gitu ya. Karena apa? Mungkin kalau untuk dana, misalkan ya, Pemkab Jember nggak ada dananya masih gitu ya, itu
pasti itu nanti ada, asalkan nanti proposalnya intinya itu bagus. Nah, untuk yang investor terus ada jaminannya. Nah, apalagi sekarang investor masuk kan jaminannya harus WTP misalkan ya. Nah, sekarang kan sudah mencapai itu. Nah, ini seperti itu tadi. Jadi coba sampaikan ke Bupati mungkin ide-ide yang di Kucing tadi ya, dengan memanfaatkan kepala desa atau apa, sehingga tidak pikiran jalanku rusak, enggak minta, mereka juga tanggung jawab. Monggo Pak Juanda, ada yang akan disampaikan dari feedback untuk Bu Maria sedikit. Pak ini sudah sama panitia ada di luar waktunya. Jadi memang serba kecupetan. Kadang-kadang kawan-kawan yang di kampus menawarkan program-program teknis yang terkait dengan bagaimana pengelolaan pariwisata yang standar lah, yang standar. Dengan apa namanya? Jadi begini, pariwisata daerah yang melingkupi di dalamnya kebudayaan dan ekonomi kreatif, atau ya ada 3 bidang di dinas itu, artinya dengan ekraf, kemudian seni dan budaya, serta pengembangan tapak atau objek wisata dan pemasaran. Itu pun juga serba cepet juga. Jadi kalau kita menawarkan konsep yang memang itu butuh dieksekusi, konsep real itu kepada dinas masih harus bergantung kepada apakah ada kecukupan dananya, apakah Pak Bupati berkenan atau tidak. Itu semua nanti ujungnya ada pada ini. Karena saya kira semua OPD itu ketika menyampaikan programnya itu, satu sesuai dengan RPJM apa tidak, RPJMD apa tidak, kemudian rencana strategis pembangunan daerah sekaligus prioritas pembangunan Pak Bupati misalkan apa, itu semua akhirnya hampir tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi Pak Bupati. Programnya ini itu apa gitu, dampaknya pada masyarakat apa gitu, sampai sidak itu berkali-kali gitu. Loh, kamu kok di ruangan saja ya Pak, ini nganu pola tentang administrasi pelaporan begini. Nah terus ini terus gimana caranya masyarakat bisa merasa manfaat dari dinasmu gitu. Itu di beberapa tempat, beberapa OPD dengan sidak itu. Artinya apakah ini persoalan kecupetan tadi? Kecupetan ini bisa anggaran yang sudah dipatok-patok. Jadi dipatok itu maksud saya adalah ketika Renstra dan Renja berbentuk nanti dalam program OPD, itu masing-masing item sudah ada pihak ketiganya gitu. Kadang-kadang pihak ketiga juga dewan yang titip gitu. Jadi teknis seperti itu terjadi, mungkin tidak hanya di Jember, di seluruh Indonesia terjadi begitu. Sehingga program yang mestinya menjadi prioritas Pak Bupati, programnya mestinya menjadi prioritas di rencana jangka menengah pembangunan daerah, itu tidak tercover dalam program OPD. Dia punya program yang secara administratif aman untuk pelaksanaan itu. Jadi ada ketakutan ketika terjadi inovasi besar-besaran, itu terjadi ketakutan luar biasa. Mungkin tidak hanya di sini case-nya, di beberapa daerah juga begitu. Karena takutnya BPK ini keren banget kemarin nom-nom itu. Loh, ini dulu kan usulannya programnya 3, kok jadikan 5, gimana? Anu Pak, biar
biar nyebar lebih banyak. Oh, enggak bisa. Ayo, balik no pokok sekolah ngono Bu, ancaman ya ringet Bu. Nah, daripada begini begitu, mereka tuh lebih condong untuk ya setahun yang lalu apa programnya, ya hari ini kurang lebih itu aja. Jadi terobosan yang saya sampaikan tadi itu ya nggak bisa Bu, eksekutor aja Pak Bupati. Nah, kami di sini mohon dorongan dari akademisi, Pak, perlu disuarakan lah. Kita ini butuh physical branding di pintu masuk, 3 pintu masuk yang wow. Jangan yang kayak kubah-kubah masjid ini maksudnya apa ya gak jelas gitu Pak. Nah, ini didorong oleh akademisi. Harus begitu. Makanya apalagi yang saya ini membayangkan begini loh Bu, pasar itu yang captive. Setiap prodi itu punya asosiasi dosen seluruh Indonesia. Misalnya dulu kami adakan ekogis, khusus ilmu pemerintahan, seluruh Indonesia kita datang dulu waktu itu. Saya masuk di panitianya, itu mengundang itu kurang lebih 1.000 dosen. Dan minimal dia 3 hari di sini Bu. Namanya hotel itu penuh. Gitu. Itu termasuk bantuan hotel karena penuh selama 3 hari. Ini kalau satu prodi. Asosiasi nasional. Kita undang ke Jember. Pemerintah daerah sanggup, fasilitas mau apa digunakan untuk rapat sanggup, free of charge. Asal mereka mau datang ke sini. Nah, UNED ini punya berapa prodi dan asosiasi nasional berapa ini? Kalau mereka kita undang ke Jember, mereka mau datang dengan syarat Jember punya apa? Apa yang unik di Jember? Apa yang aneh di Jember? Jember bisa melayani kami apa? Apa yang berbeda dengan daerah lain? Jawabannya itu akhirnya relatif. Tapi soal pasar sebenarnya kita punya captive itu. Nah, tinggal kita bagaimana mengemas yang wow efeknya tadi itu muncul dulu. Nah, ini perlu dorongan dari kawan-kawan sebenarnya. Pak Bupati, ayo Pak Bupati, ini wow efeknya yang satu aja dulu, yang tidak terlalu rumit. Misalkan gateway pintu itu yang wow efeknya masuk Jember terowongan gitu, masuk Jember pasti masuk terowongan perdamaian gitu kan, belum yang lain-lain. Kalau fisikal itu orang menyebut Banyuwangi oh Pulau Merah mesti gitu Bu, dan nyebut Jember apa JFC hanya itu. Apalagi jadi rata-rata aspek daerah menawarkan daya tariknya itu mesti basisnya nega alam ya budaya minggu tau. Yang buatan ini, yang man-made ini jarang. Nah, kalau kombinasi antara man-made kemudian nature dan culture-nya menjadi satu, ini hebat. Nah, jadi yang buatan ini yang kita belum. Nah, yang saya tawarkan dan saya sampaikan, saya diskusikan dengan Pak Bupati. Iki duitnya piro iki Cak, danane piro iki Cak, belum izin-izinnya ada macam-macam lah. Karena sepadan sungai itu atau sungai itu kan wilayahnya pengairan dan dikelola di wilayah. Kemudian perizinannya harus bagaimana? Tapi itu layak untuk di atas sungai itu menjadi alternatif yang nggak dimiliki oleh daerah lain. Pas di tengah kota ada perguruan tinggi banyak, ada SMA banyak. Di situ tempat belajar sudah mulai Poltek, pokoknya Poltek saya ukur itu 3,7 kilo dahsyat di atas sungai itu. Nah, tapi kan ini duit besar, investasi besar. Nah, ini yang perlu kita dorong. Bahkan kajian akademiknya ini belum. Siapa yang mau mengaji akademik itu monggo, silakan dari arsitek. Silakan. Saya kira itu harapan kami, kawan-kawan mahasiswa juga tolong dimajukan, ayo bantu kami sama-sama
optimis untuk menyambut Iya. masa depan juga. Iya. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Masukannya. Suwana, luar biasa sekali. Baik, karena waktu sudah habis ya, saya akan memberikan note terakhirnya kepada adik-adik mahasiswa dari diskusi kita, bincang kita hari ini. Kembali lagi untuk mungkin Mas Rega nanti dan Pak Alfi, di sekolah legislatifnya terus berlanjut. Tadi yang sudah kita diskusikan mengenai kompleksitas fenomena yang kita temui banyak sekali di sekitar kita. Nah, ini harapannya bisa menggugah ya aspirasi dari masyarakat mahasiswa kita sebagai kaum intelektual muda yang nantinya bisa masuk di inkubasinya Mas Rega dan Pak Alfi, inkubasi sekolah legislatif yang nanti apa saja metode-metodenya. Nah, seperti itu nanti kita bisa inkubasi di sekolah legislatif. Itu ya ke depannya. Kemudian ada beberapa hal tadi, nah ini sangat menarik sekali, saya rangkum dari Pak Juanda, guru kita, kemudian dari Mas Rendra juga. Yang pertama itu adalah kata kuncinya adalah catching up, selalu baca peluang, itu selalu. Kemudian yang kedua, nah ini yang istilahnya Pak Juanda akan saya gunakan terus, proses sadar, atau bahasa lainnya adalah selalu dinamis ya Pak ya, selalu dinamis. Try it, never stop, nggak pernah berhenti untuk berkreasi, selalu inspiratif, ide-idenya selalu hadir di situ. Kemudian bekerja by time schedule. Nah, ini ya Pak ya. Jadi kita semua resource yang ada di diri kita akan bisa termanfaatkan semua. Nanti bisa melalui sekolah inkubasi, sekolah legislatif. Dan yang terakhir kata kuncinya tadi mensikat dari permasalahan terakhir adalah pentingnya kolaborasi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya kolaborasi. Demikian kata terakhir dari Franklin Roosevelt bahwa the safeguard of democracy is education. Jadi kembali lagi bahwa pendidikan kita sudah masuk di alam akademik kita, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya keilmuan kita, keilmiahan kita untuk bisa menuangkan atau menyampaikan aspirasi kita dengan baik, sehingga nanti goal yang akan kita capai untuk kebersamaan kita bersama, kesejahteraan kita bersama, termasuk masyarakat akan tercapai. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bapak Juanda dan Mas Rendra, kita berikan aplaus untuk beliau. Salam sukses selalu Pak Juanda dan Mas Rendra, dan semoga diberikan kesehatan selalu. Dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang masih stay hingga jam ini. Kami kembalikan demikian acara inti dari Economics Legislative Fair. Semoga sukses selalu untuk kedepannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.